Indikasi upaya pelemahan KPK mencuat saat istilah cicak melawan buaya populer di masyarakat. Istilah ini dilontarkan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Cicak mengacu pada KPK dan buaya mewakili kejaksaan serta kepolisian. Saat itu Susno dan KPK terlibat perseteruan terkait kasus Bank Senturi. Skandal yang dianggap melemahkan KPK adalah saat Ketua KPK Antasari Azhar tersandung kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Sejumlah teori konspirasi termasuk upaya pelemahan KPK mengiringi perjalanan kasus ini. Antasari yang tengah menyidik kasus-kasus korupsi besar akhirnya terdepak dari KPK. Upaya pelemahan KPK berlanjut saat dua pimpinan KPK, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah, dituduh melakukan pemerasan. Keduanya bahkan sempat ditahan polisi. Kasus yang membelit dua pimpinan KPK ini membuat penuntasan sejumlah kasus korupsi terhambat. Presiden akhirnya turun tangan dan kasusnya ditutup. Gagasan untuk membubarkan KPK pun beberapa kali dilontarkan. Salah satu yang cukup mengejutkan, usulan itu dilontarkan Ketua DPR Marzuki Ali yang juga petinggi partai pemenang pemilu, Demokrat. Nazarudin, tersangka kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games di Palembang, juga melancarkan upaya mendiskreditkan KPK. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu mengaku pernah bertemu pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Ade Raharja. Ia menyatakan melobi KPK agar tidak meneruskan penyidikan kasus korupsi pengadaan seragam Hansip pada pemilu 2009. Terakhir, tekanan ke KPK kembali mencuat saat DPR menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan KPK, Kapolri, dan Jaksa Agung. Rapat itu merupakan buntut dari kisruh yang terjadi di dua lembaga tersebut setelah KPK memanggil 4 pimpinan Badan Anggaran DPR. Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Fahri Hamzah, menegaskan keinginannya membubarkan KPK. Menurut anggota fraksi PKS ini, KPK adalah lembaga superbody yang tidak cocok bagi negara demokratis. Serangan demi serangan ke KPK selama ini memang mampu memicu simpati publik. Dukungan ke KPK selalu saja mengalir dari tokoh masyarakat. Namun, akankah KPK tetap teguh memberantas korupsi di saat kian merajalelanya tikus berdasi yang menggerogoti kekayaan negeri ini? Tim TV One mengabarkan. Kerja institusi superbody di dalam demokrasi. Ya. Itu keyakinan saya, dari keyakinan akademik saya lah, ya, bahwa tidak boleh ada institusi superbody di dalam demokrasi. Prinsip kerja demokrasi itu adalah open system. Dan biasanya superbody tidak mau diawasi. Nah, itulah yang terjadi juga kepada KPK, karena sistemnya tertutup, akhirnya abai membuka institusi-institusi lain, termasuk di dalamnya kepolisian dan kejaksaan. Apa yang kita komplain dengan pemanggilan saksi yang kebetulan adalah pejabat tinggi negara dan anggota Banggar ini, sebetulnya juga terjadi di polisi dan jaksa. Dan itu abai kita awasi karena rupanya praktek yang sama juga dilakukan oleh KPK. Yang seharusnya mendudukkan perkara ini sehingga kemudian sebagai lini ujung dari pemberantasan korupsi, ketertutupan di dalam proses penegakan hukum yang menyebabkan terjadinya hengki-pengki, ya, diskresi yang disalahgunakan dan sebagainya bisa kita akhiri. Jadi karena itu pimpinan, saya tidak ingin mengklarifikasikannya satu persatu, tapi menurut hemat kami, apa yang diusulkan oleh Pak Beni tadi, kita memang memerlukan diskusi lebih lanjut. Saya berkali-kali mengatakan, kasus-kasus yang telah menimpa